Terima kasih dan sampai jumpa. Semuanya ikut serta. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya, pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda telah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya William Darmawan dalam Jurnal 9. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2022 dibandingkan 2021. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti Tirta Karma Senjaya menyampaikan nilai transaksi aset kripto baru mencapai 226 triliun rupiah hingga September 2022 atau turun signifikan dari sebesar 859,4 triliun rupiah sepanjang 2021. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank Swasta Nasional, Anika Faisal, mengatakan diperlukan satu paket program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mencakup penyediaan pasar, peningkatan kualitas produk, dan permodalan. Adapun memastikan ketersediaan pasar untuk UMKM menjadi pekerja rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah, terutama pasar untuk UMKM, sektor ekonomi kreatif, pertanian, dan manufaktur. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, Tommy Ardianto, mengatakan setelah 5 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak kategori utama, Surabaya berupaya meningkatkan diri untuk menjadi kota layak anak dunia. Oleh karena itu, pemerintah kota membutuhkan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meraih predikat sebagai kota layak anak dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, menyatakan pentingnya rancangan Undang-Undang Pengasuhan Anak untuk segera disahkan. Menurut Jasa Putra, keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak cukup untuk melindungi anak dalam keluarga. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Fernando Pareza dalam program Smart FM Radio Talk. Di edisi hari ini di hari Kamis 3 November 2022. Sahabat semua, apa kabar Anda pada Smart Listener ya? Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Dan seperti biasa, saya Fernando Pareza bakal menemani Anda selama 1 jam ke depan ya, hingga pukul 11 nanti waktu Indonesia Barat, tentunya bersama narasumber favorit saya pada pagi hari ini yang sudah lama kita tidak berjumpa ya. Langsung saja kita sapa, ini ada Direktur Marketing Royal Resort Residen, ada Pak Nata Susanto. Apa kabar Pak Nata? Kabar baik, Nando. Selamat pagi Smart Listener, selamat pagi Palembang. Oke, baik Pak Nata, topik yang bakal kita bahas pada pagi hari ini menarik. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya buat para Smart Listener, khususnya buat mereka yang mewanti-wanti ketika harus membeli properti dan hal ini dalam bentuk perumahan ya. Nah, sebelumnya saya mau tahu dulu Pak Nata, Smart Listener memiliki rumah sendiri kini menjadi salah satu tujuan hidup, bahkan menjadi standar kesuksesan bagi banyak orang. Nah, tak heran ya jika hal ini dimanfaatkan orang oleh developer atau pengembang properti berlomba-lomba memberikan penawaran menarik kepada calon konsumennya untuk membeli properti pada mereka. Nah, namun tetap selalu ingat Smart Listener, sikap untuk tidak mudah atau terburu-buru mengambil keputusan. Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat ramai tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh developer dengan iming-iming diskon besar atau harga murah di bawah harga pasar. So, buat Smart Listener, pada pagi hari ini topik yang akan kita bahas mengenai hati-hati developer rumah bodong. Ini tips anda masih bersama Direktur Marketing Royal Resort Residensi, sahabat Bapak Nata Susanto, dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama program talk show berlangsung, silakan bergabung di telepon kami di 0711360031 atau juga bisa bergabung langsung di live ya, di live YouTube di channel YouTube kami di Smart FM Palembang. Jadi Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi ada Smart Listener juga yang ingin menyaksikan secara langsung juga nih potret dari Pak Nata, juga bisa langsung ya mampir ke channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, langsung saja Pak Nata, ini mengenai hati-hati developer rumah bodong dan tips amannya ya. Ini salah satu hal yang mungkin selain dari tahun 2023 yang gelap ini juga harus menjadi perhatian juga nih Pak Nata bagi para calon konsumen perumahan dalam memilih properti dengan cara yang aman Pak Nata. Nah, ini langsung saja saya tambah Pak Nata. Hal apa sih Pak Nata yang harus diketahui oleh para calon konsumen ya sebelum membeli properti atau mungkin merencanakan membeli properti Pak Nata? Silakan. Oke, jadi selalu saya tekankan dalam kita membeli properti, di awal kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu legalitas, kemudian konsep, kemudian track record si developer itu sendiri, gitu. Sebetulnya di beberapa 2021 ya kalau lebih ya, saya sudah pernah cerita tuh mengenai beberapa developer yang panic selling, gitu, karena sebetulnya dengan adanya pandemi, ya, dengan adanya pandemi itu memberikan ujian kepada developer betapa dia sudah mempersiapkan diri sebagai pengusaha yang tangguh dan handal, mengelola keuangan, kemudian juga mengelola sumber daya, melakukan penjualan dan pembangunan dan segala perintilan-perintilan yang lainnya sehingga dia bisa tetap eksis, gitu. Dan saya udah forecast sebetulnya itu jauh-jauh hari ya. Jadi teman-teman ini bakalan kena uji nih, gitu. Promosi atau penawaran yang mereka lakukan menurut saya nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Tapi orang awam kan melihat ini adalah sebagai, kapan lagi nih saya punya kesempatan untuk beli unit dengan harga lebih murah, dengan luasan yang lebih besar, dapat bonus ini, hadiah itu, gitu kan, kemudian dengan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan. Tapi ini sebetulnya orang kan nggak tahu ya bisnis properti itu secara detail. Mereka cuma melihat kulit rumah yang saya beli seperti ini. Sebetulnya, wah, masa bisa kasih diskon 20% sih? Tidak masuk akal ya. Apa gitu? Developer dikatakanlah untung, takaran untungnya sebetulnya
ada gitu rule of thumb-nya ya, kita bisa lihat. Nah, jadi saya itu kasih istilah panic selling. Oke. Ya. Investasi rumah yang bahkan seumur hidup hanya dilakukan satu kali ya, untuk banyak orang. Bahkan ada juga yang tidak pernah membeli properti seumur hidup. Jadi sangat ekstra hati-hati. Oke, berarti menarik. Saya ingat waktu itu pernah berbincang dengan Pak Natas Marlisa. Pak Natas sempat mengatakan sebuah ungkapan panic selling, dan itu benar-benar terwujud ya. Saya masih ingat nih, panic selling kayak pernah benar-benar terjadi, dan ya kita tahu banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya. Yang pasti kata Pak Nata tadi, merusak reputasi developer, Pak ya. Oke, nah ini memang soal developer. Jadi bagaimana nih untuk para calon konsumen nih Pak Nata? Hal-hal apa yang harus mereka ketahui untuk mengetahui apa ya dalam hal reputasi lah, seperti itu, reputasi developer. Kan ini pernah juga saya udah bosan-bosan sama Pak Nata bilang reputasi developer itu juga harus diperhatikan sebelum rumah. Nah ini buat para calon konsumen nggak terjebak, Pak Nata, gimana nih cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya, datang ke kantor pemasaran, saya mau beli rumah di sini, tolong tunjukkan saya site plan yang sudah bertanda tangan dan ada cap dari Pemda, begitu. Jadi site plan ini adalah produk akhir ya saya bilang ya, karena sebelumnya itu ada perintilan-perintilan kurang lebih 9 minimal sampai 16 hal yang mesti dilakukan oleh developer sebelum dia bisa mendapatkan satu site plan. Nah, setelah ada satu site plan yang bertanda tangan dan ada cap, itu pemerintah sudah memfilter ya kewajiban developer. Nah, bukan yang artinya master plan yang ada warna merah, tipe berapa, tipe bukan itu sebenarnya. Tapi yang warnanya hitam putih biasanya masih dalam lembaran besar A1 gitu ya. Kalau itu nggak di fotokopi menjadi kecil, tapi yang pasti di situ ada nomor site plan-nya, kemudian ada tanda tangan dan ada capnya. Dan kalau Anda rajin itu bisa dicek ke Pemda, betul nggak ini sudah sah gitu ya. Nah, baik. itu kemudian juga bisa ditunjukkan sertifikat ya yang saya mau beli, kemudian bisa meminta IMB atau PBG sekarang istilahnya ya, dan PBB sebelum melakukan pembelian unit. Nah, kemudian juga bisa tanya, saya mau tahu dong ini developer sudah kerjasama dengan bank apa saja. Nah, jadi semakin banyak bank yang bekerja sama dengan si developer ini, bank ini kan memfilter dulu dari track record, kemudian legalitas dan lain-lain ya, itu sudah difilter dulu oleh bank. Jadi semakin banyak bank yang bekerja sama, itu semakin reputasi developer semakin bagus, ratingnya semakin bagus. Oke, baik. Berarti ada beberapa cara ya yang sudah Pak Nata sampaikan tadi. Dan tadi Pak Nata, yang Pak Nata sampaikan tadi, jika konsumennya rajin, tapi ya ada yang tadi statement kecil tadi, itu jika konsumennya rajin perhatikan. Ini kebanyakan nanti kan kita bahas di segmen kedua nanti. Ini kalau karena rajin gimana ya? Nah, itu. Karena kan banyak kejadiannya kan, banyak calon konsumen yang tertipu. Karena iming-iming ya tadi harga rumah yang murah. Mungkin Mas Yohini tahu orang Palembang, nak murah, nak lemah, nak bagus ya bahasa Palembangnya ya. Akan kita bahas di segmen selanjutnya nanti. Smart Listener, untuk Anda yang ingin bergabung selama program talkshow kita berlangsung, silakan bergabung di WhatsApp atau juga di telepon kami di 0711360031, atau juga bisa langsung bergabung di via YouTube kami di Smart FM Palembang. Kami segera kembali.
Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parif Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik. Aku inget nian, penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe mak ini hari segala naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222 dan WhatsApp 0811 78 88 282. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. This is Smart FM. The spirit of Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Kamis 3 November 2022. Dan Smart Listener, tentunya kami masih menunggu partisipasi Anda pada pagi hari ini untuk bergabung di perbincangan kami ya, bersama Direktur Marketing Royal Resort Residency Sada Bapak Nata Susanto. Masih membahas terkait hati-hati bagi para calon konsumen, jangan sampai menemukan developer bodong ya dalam hal ini, karena ini salah satu permasalahan yang juga harus dicermati di era-era yang di masa sulit saat ini. Udah sulit kena tipu pula Pak. Jangan sampai ya. Nah, Smart Listener, di segmen sebelumnya tadi juga sempat kita bahas bersama Pak Nata bagaimana sih cara memperhatikan ini, khususnya buat para calon konsumen yang merencanakan ingin memiliki properti ya. Bagaimana sih cara memperhatikan atau juga mengetahui developer tersebut reputasinya moncreng ataupun juga reputasinya kredibel lah dalam hal ini ya. Pak Nata ya, tadi sempat Pak Nata bilang singkat sih sebenarnya jawaban Pak Nata tadi, langsung datang ke kantor, terus ya ada beberapa cara tadi. Nah, kita lihat legalitas tadi ya. Nah, Pak Nata tadi sempat juga Pak Nata menyinggung ini kalau calon konsumennya rajin memperhatikan surat menyurat tersebut. Nah, tapi kenyataannya Pak, ini masih banyak yang tertipu Pak. Apakah ini indikator masih banyak calon konsumen kita yang mungkin males atau juga tidak rajin untuk melihat secara detail seperti surat menyurat dan juga legalitas seperti itu, Pak? Silakan. Ya, jadi kalau masalah edukasi membeli properti ini di mana adanya kan nggak ada ya. Makanya saya juga lagi merintis di medsos itu bagaimana cara-cara untuk membeli properti.
Nah, tapi kemudian kita yang muda-muda aja ya, saya kasih tips yang muda-muda tapi yang manjur pastinya, gitu. Kita beli properti ini, kita lihat dulu prestasi apa yang sudah dilakukan oleh si developer. Kalau tadi di legalitas, kemudian kita lihat sekarang di lapangan. Nah, lapangannya seperti apa? Kalau masih tanah ilalangnya masih tinggi-tinggi, udahlah. Tunda aja dulu beberapa bulan ya, sampai kita bisa lihat apa pergerakan si developer ini. Biasanya kan sudah di land clearing, kemudian juga dibuat saluran-saluran, dibuat jalan, kemudian ada pembentukan badan lahan, pembentukan rumah contoh, pembentukan gerbang. Nah, ini sebetulnya disyaratkan juga oleh bank untuk kerjasama KPR. Nah, kalau sudah itu semua ada, itu artinya si developer ini ada modal. Nah, dia sudah berinvestasi dulu gitu kan sebelum menerima investasi dari calon pembeli. Nah, jadi lihat dulu konsepnya, lihat dulu prestasi si developer ini di lapangan. Sebetulnya kalau orang Palembang, saya tahu persis itu kalau nggak ada rumah yang sudah siap huni, mereka antusiasme untuk membelinya nggak terlalu besar. Berarti memang butuh dalam karung. Baik. Ya, gitu. Makanya kita di Royal Resort Residence, apa yang kita lakukan, semua fasilitas kita sudah jadikan, kemudian semua rumah kita sudah bangun. Saat ini yang lagi dibangun tinggal 10 rumah saja sebetulnya. Ya, ini sebetulnya bagian dari strategi kita sudah prediksi dari jauh-jauh hari. Setelah pandemi ini selesai, harga barang pasti naik, ada kemungkinan resesi. Waktu itu awal-awal Sasus mulai perang ya. Kita sudah ambil keputusan waktu itu, kita bangun semua, dan ternyata betul. Hari ini harga itu sudah merangkak naik 10 sampai dengan 15%. Nah, teman-teman yang dulu beli, selamat, Anda yang beruntung, gitu kan? Termasuk saya berarti ya? Ya, betul, gitu. Anda beruntung karena sudah menikmatin kenaikan harga sekarang, gitu kan, dibandingkan dengan dulu. Nah, jadi lihatlah prestasi yang di lapangan. Kemudian yang ketiga, gimana caranya kita tahu nih si developer? Ya. Oke, Anda pernah bangun di di project mana aja sebelum ini? Nah, minta dia sebutkan portofolionya, track recordnya di mana-mana saja kan. Kan dari situ kita bisa mengetahui. Kemudian kita searching lah di internet gitu kan ya, cari informasi atau kita datang berkunjung ke lokasinya langsung, lihat apa sih yang dia sudah lakukan di sana. Kalau ada warga yang tinggal bisa tanya malah, gimana, happy nggak tinggal di sini? Ya, wah, itu biasanya kalau happy ya dia akan cerita betapa happy-nya dia, betapa senangnya dia gitu kan. Tapi kalau dia tidak happy, dia juga akan cerita juga gitu. Nah, jadi ini tips yang sederhana, tapi saya yakin ini jitu sekali kok. Gitu. Baik. Semoga smart listener juga teredukasi ya dalam hal ini, karena memang tidak banyak nih orang-orang yang menerapkan ini, Pak Nata. Kalau saya melihat, Pak, kalau udah dapat selebaran atau juga apalagi dari media sosial, itu media sosial gambar desain perumahannya tuh, waduh, itu udah kayak perumahan elit ya. Iya. Udah kayak perumahan elit ya, desain di media sosial. Tapi pada saat melihat ke lapangan, ya memang berbanding terbalik lah, seperti yang jauh lah dari ekspektasi ya dalam hal ini, Pak Nata ya. Karena memang masyarakat saat ini memang lebih condong ke hal yang nggak usah buang-buang waktu deh, kalau udah cocok ya udah langsung aja ambil itu, nggak lagi mikir, nggak lagi mau langsung terjun ke lapangan seperti itu, dan cepat percaya, Pak Nata. Ya, you are one click away sebetulnya. Jadi orang mencari informasi ya, Google nama perumahannya misalnya keluar nih, kemudian dia klik apapun itu, yang entah medsos atau Google Maps atau apapun juga, klik, satu klik lagi yang mesti diklik itu, komen. Lihat kolom komentarnya. Komen yang sering dilupa ini, Pak Nata. Iya, jadi lihat di kolom komentarnya apa sih komennya di situ. Kalau biasa awal-awal rumah itu dijual, itu komennya pasti bagus. Karena yang komen biasa developernya sendiri, gitu kan, atau tim developernya sendiri. Tapi coba lihat di bawah-bawahnya, lihat bintang-bintang yang dikasih berikutnya. Nah, itu real konsumen akan keluar di situ. Justru dalam beberapa kasus developer ini kan besar ya, mereka nggak bisa kalau semut lawan gajah, nah si semut biasanya konsumen akan susah gitu melawan gajah, tapi mereka biasa bersatu kalau bertemu dengan yang senasib begitu kan. Nah, mereka bisa melakukan class action. Nah, ini
dari mana? Ya kolom komen itu tadi. Gitu, kita mesti rajin sih sebelum baca komennya itu. Oke, baik. Nah, kita sudah mungkin sudah matang sekali yang membahas masalah bagaimana sih cara mengetahui developer dan juga properti yang reputasinya moncreng. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Nata, dan juga bagaimana kelemahan-kelemahan masyarakat saat ini ya Pak Nata, yang masih sangat dikhawatirkan nih, berpotensi mudah sekali ketipu seperti itu Pak Nata. Nah, Pak Nata, ini sempat sebelum talk show tadi, beberapa hari sebelum talk show, karena saya sudah tahu bakal bertemu dengan Pak Nata, saya juga langsung mencari informasi nih mengenai isu-isu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Beberapa tahun lalu sempat saya baca atau juga nonton ya di salah satu kanal media bahwa kebanyakan masyarakat atau juga calon konsumen di perumahan ini yang tertipu ketika ingin membeli rumah itu, mereka dengan mudahnya Pak Nata memberikan uang muka, uang tanda jadi. Nah, hal ini yang seringkali menjadi menjadi kekhawatiran, dan juga yang seringkali dimanfaatkan oleh para developer bodong. Mereka cepat banget nih meyakinkan para calon konsumennya untuk memberikan tanda terima. Nah, ini edukasi juga Pak Nata, boleh disampaikan juga kepada para smart listener ya. Sebagai calon konsumen, ini alangkah baiknya kapan nih memberikan uang tanda jadi seperti itu Pak Nata? Karena memang ya jangan sampai tertipu lah, jangan sampai terulang kembali seperti itu Pak Nata, silakan. Ya, jadi lakukan dulu 3 hal yang tadi kita sudah sebutkan di depan, plus klik komentar. Nah, kemudian kita melihat cocok rumahnya, harganya cocok sesuai kebutuhan apa segala, ya kita bayar. Namanya kan uang tanda jadi kan, uang tanda jadi. Kemudian juga biasa diberikan jadwal pembayaran uang muka, ya sampai dengan nanti pelunasannya seperti apa. Nah, waktu Anda membayar, apa yang Anda terima? Nah, karena rumah itu sebetulnya ada arus uang, ada arus rumahnya sendiri, unitnya, kemudian juga ada arus surat. Kalau Anda memberikan uang, pastikan Anda mendapat tanda terima uang. Ya, apakah itu tanda terima sementara atau kwitansi. Nah, kemudian perjanjiannya, nah itu biasa surat pesanan ya disebutnya, ataupun PPJB. Nah, Anda pelajarin dulu PPJB-nya seperti apa ya, kemudian isinya apa saja, hak dan kewajibannya, bayar, gitu kan. Kita nggak perlu takut karena kita juga dilindungi oleh undang-undang gitu dalam hal ini. Nah, developer sendiri juga kan nggak mungkin mau bangun rumah gitu ya, tapi nggak ada komitmen dengan si pembelinya. Jadi sebetulnya ini hal yang lumrah sebetulnya dalam waktu jual beli barang apapun juga, kita pasti ada uang tanda jadi dan DP untuk nilai yang besar, mungkin ratusan juta ke atas kan di sini kita bicarakan. Jadi itu sebetulnya lumrah saja. Itu hanya dipastikan apa yang diperjanjikan nanti adalah sesuai dengan apa yang kita terima. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Oke, baik. Dan hal yang terpenting tadi seperti yang Pak Nata sampaikan tadi, ada 3 yang tadi ya, yang untuk di komen tadi harus dilihat terlebih dahulu ya. Setelah melakukan itu baru kita melakukan transaksi selanjutnya ya Pak Nata ya. Betul, kita lihat legalitasnya, lihat konsepnya, kemudian lihat developernya, kemudian juga pendukung-pendukungnya adalah dari bank dan kemudian dari komen ya. Nah, itu kita bisa baca, kita bisa lihat. Oke, baik. Tapi saya juga sering mendapati juga ya mungkin informasi, ada mungkin developer yang mungkin ngomong udahlah nanti aja, santai aja, pokoknya dengan gua aman gitu kan. memberikan informasi kepada konsumennya gitu kan, dan konsumennya karena memang udah terbuai, karena udah diberikan banyak kemudahan Pak Nata seperti, jadi nggak enakan juga kan mau nuntut lebih seperti, padahal itu udah menjadi kewajibannya ya Pak Nata ya. Minta itu tahapan prestasi. Jadi biasanya mungkin gini ya, oke, saya kasih Anda sekian rupiah, tapi Anda harus melakukan prestasi pembangunan rumahnya dimulai dong. Nanti kalau sudah selesai fondasi saya bayar sekian, nanti kalau misalnya sampai dengan atap dibangun saya tambah lagi sekian ya. Itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau pembelinya cash ya bisa dengan cash bertahap jadinya ini kan jadinya kan. Nah, kalau memang ternyata rumahnya di sana sudah dibangun, fasilitasnya sudah banyak, nah kita berani lebih daripada itu untuk pembayaran cash keras. Tapi kalau di awal-awal cash bertahap lebih bijak gitu. Nah, kalau kita beli dengan KPR, ini malah dilindungi oleh pihak bank, karena pihak bank rajin itu setiap bulan datang untuk survei, menanyakan ini yang kemarin sudah akad kredit, yang mana rumahnya, yang itu Pak, di foto, ini kenapa ini dari bulan sebelumnya kok nggak ada progres, nggak ada perubahan gitu kan ya. Nah, mereka yang akan mengejar. Nah, inilah salah satu keuntungannya kalau kita membeli dengan bank. Nah, jadi kita harus rajin melihat prestasi dari developer.
Jangan sampai ya menunggu sampai 1 tahun lebih baru mengejar kepada si developer. Nah, memang sih saya bukan mereka developer ya, bukan sebut mereka developer, mereka ini penipu berkedok developer gitu ya. Mereka memang maunya cari uang pinjaman gitu dengan cara yang murah ya. Di awal mereka mengiming-imingi harga murah, dapat tipe besar, fasilitas bla 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 gitu ya. Nah, kemudian dikasih nih uangnya. Nah, itu mereka pakai untuk bangun. Gitu kan. Di tempat yang lain, tapi unit yang diperjanjikan tidak dibangun. Nah, nanti sampai orang yang marah-marah dikembalikan full. Biasa kalau orang dikembalikan full udah nggak mau nuntut tuh. Padahal itu udah udah taktiknya dia gitu, itu seperti itu gitu kan ya. Nah, ini kalau lancar. Kalau lancar, oke. Kalau nggak lancar, gimana nih? Kabur dia. Gitu. Udah pernah kejadian, Pak? Sudah, saya tahu ya itu memang ada yang seperti ini. Jadi inilah yang namanya waktu pandemi kemarin, apalagi sekarang dilanjutkan dengan ambang resesi. Semoga tidak terjadi di Indonesia. Semoga ya. tidak terjadi. Itu developer ini lagi diuji gitu. Nah, jadi kita harus bisa lihat yang mana sih yang memang bagus gitu kan ya, yang mana yang ya memang dia sejati lah developer dan pengusahanya dengan yang newbie atau baru mencoba atau baru belajar gitu ya. Nah, itu hasilnya akan berbeda gitu. Di tengah jalan bisa berubah. Tadinya dia mau kasih grade A, ternyata dia kasih grade C. Dia perjanjikan hadiahnya kualitasnya nomor 1, dia kasih yang nomor 3 gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Ini karena si developer lebih mencari keuntungan sesaat gitu. Kalau dia yang sejati, dia jangan begitu dong. Harusnya kan tetap dia kasih apa yang diperjanjikan. Wah, ini orang komit loh, betul-betul bagus kan. Nah, nama baik, nama harum ini justru akan membantu dia nanti di proyek-proyek berikutnya. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong masalah perjanjian, nanti bakal kita bahas di segmen selanjutnya, Pak Nata. Dalam membeli rumah itu biasanya kita tanda tangan, kalau saya ingat dulu PPJB ya. Yes. PPJB namanya. Bakal kita bahas di segmen selanjutnya nanti. Seberapa penting sih kita mempelajari PPJB, karena budaya malas baca seperti itu. Saya mengakui, Pak. Pada saat beli rumah kemarin, ya udah, yang penting udah sesuai ekspektasi, udah tanda tangan gitu kan. Langsung developernya yang ngejelasin malahan. Dia ngasih, dia ngejelasin. Ya udah, nggak buat apa ngasih gitu kan. Nanti akan kita bahas seberapa penting sih mempelajari PPJB sebelum kita dalam transaksi pembelian rumah ya. Dan juga nanti Nando juga mau curhat, Pak. Sempat kejadian juga beberapa tahun lalu, tapi untungnya kita nantilah di segmen selanjutnya ya. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih mengundang Anda. Silakan hubungi kami di telepon di 0711360031 atau di channel YouTube kami di Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Smart FM Radio Talk. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parif Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik. Aku inget nian, penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe mak ini hari segala naik galo.
Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222 dan WhatsApp 0811 78 88 282. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. This is Smart FM. The spirit of Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Kamis 3 November 2022. Dan masih bersama Direktur Marketing Royal Resort Residency, ada Bapak Nata Susanto. Seru sekali Smart Listener, di segmen pertama hingga kedua tadi kita sempat membahas bagaimana cara mengetahui developer bodong dan juga developer yang yang kredibel, dan juga untuk calon konsumen ini sangat penting Anda dengarkan karena memang informasi yang disampaikan Pak Nata ini salah satu informasi yang tidak boleh Anda lewatkan, khususnya Anda para calon konsumen yang bakal ada rencana membeli rumah ya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, tadi sempat saya singgung di penghujung segmen mengenai perjanjian ya. Biasanya kan dalam transaksi pemilihan rumah biasanya para calon konsumen itu Pak Nata ada tanda tangan PPJB. Ya. Dan penyakitnya saya akui karena saya juga melakukannya ini Pak Nata. Kita seringkali tidak mempelajari terlebih dahulu, asal tanda tangan aja, mendengar apa yang dijelaskan oleh developer langsung aja, karena nggak mau ribet seperti itu Pak Nata. Nah ini kalau Pak Nata melihatnya sebagai pengamat properti, ini salah satu kesalahan fatal nggak sih? Fatal. Ketika calon konsumen tidak mempelajari PPJB. Silakan Pak Nata. Fatal. Jadi yang pertama kita bicara tentang identitas ya. Siapa penjual, siapa pembeli, kantornya kedudukannya di mana, kemudian unit yang diperjanjikan itu blok berapa, nomor berapa, luas tanah berapa, luas bangunannya berapa. Kemudian kalau dia lebih detail, lebih bagus, ada spesifikasi bangunannya misalnya, itu bisa dimasukkan di dalam PPJB. Kemudian setelah itu apa yang terjadi kalau ada wan prestasi, itu kita mesti lihat. Jadi biasanya yang ditekankan kan, kalau terlambat bayar ada denda sekian gitu ya. Itu berimbang nggak? Kalau misalnya terlambat dibangun seperti apa? Kalau terlambat menyerahkan surat seperti apa? Kalau terlambat membangun fasilitas itu seperti apa? Itu harusnya ada di dalam sana gitu ya. Itu kita bisa tanya lebih jelas gitu. Tapi memang yang mengikat paling penting adalah rumahnya.
unit yang diperjualbelikan kan. Nah, kalau misalnya sampai kita melakukan pembayaran, kapan waktunya nih rumah itu diserah terima? Kalau di Royal Resort itu di akhir bulannya, misalnya kita tanggal 1 gitu ya, melakukan pembayaran, itu di akhir bulannya kita sudah bisa melakukan serah terima rumah. Oke. Itu. Nah, itu kita perjanjikan itu di depan. Nah, kalau misalnya dari developernya tidak bisa menyerah terimakan rumahnya, apa konsekuensinya? Ya, developer juga harus didenda. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau terjadi pembatalan, karena si pembeli tidak melanjutkan pembayaran, ada konsekuensinya. Nah, kalau unit yang diserah terimakan tidak sesuai, ya itu seperti apa? Itulah tercantum semua di dalam PPJB itu. Sampai dengan misalnya ada pasal force majeure, ya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Nah, itu terjadi penundaan dan lain-lain, itu ada semua di sana. Nah, itulah yang kita harus baca, itulah yang harusnya kita perhatikan. Karena apa yang dijanjikan lewat lisan itu diperkuat dengan tertulis, dan yang beratnya, bobotnya, yang tertulis itu lebih berat bobotnya. Jangan nanti dijanjikan dapatnya 2, ditulisnya 1, kita tanda tangan, wah repot itu. Repot itu. Apalagi tulisnya kecil-kecil gitu kan Pak. Ya, nggak kelihatan. Itulah. Ya kalau memang kita tidak teliti seperti tidak itu. Ya bukan bidang kita ya. Kadang-kadang bahasa hukum juga membingungkan. Ajalah teman kita yang di notaris mungkin ya. Kita minta mereka untuk membantu. Gitu. Saya mau tanda tangannya di depan notaril. Nah, itu bisa itu dilakukan seperti itu. Itu. Nah, jadi dengan adanya notaris itu menjadi penengah. Nah, jadi kalau misalnya haknya seperti ini, kewajibannya harus seperti ini, itu akan berimbang. Oke, baik. Berarti memang sangat fatal sekali ya, seperti yang Pak Nata sampaikan tadi, ketika sebagai calon konsumen ini tidak mempelajari terlebih dahulu PPJB ya Pak Nata ya. Oke, baik. Pak Nata, ini saya baru ngecek nih dari YouTube udah ada 3 penanya. Tapi sebelum itu saya mau lanjutkan curhatan saya tadi sama Pak Nata. Mumpung ini ada orangnya nih. Jadi 2 tahun lalu Pak Nata ya, kurang lebih 2-3 tahun lalu saya sempat juga dapat dikatakan ketipu ya, meskipun nggak keluar duit seperti itu, tapi effortnya udah berlebih gitu kan. Udah ngelengkapin berkas, pokoknya udah sibuk banget kemarin ngelengkapin berkas, tapi akhirnya nggak tercapai gitu pembangunan perumahannya. Satu, kemarin yang sempat bikin saya percaya itu karena memang pada saat developer tersebut menawarkan perumahan, terus saya melihat juga kerjasamanya bukan main-main Pak, dengan dari pemerintahan, dari media seperti itu, dan itu yang buat saya percaya seperti itu. Nah, ini kan juga bisa menjadi kekhawatiran Pak. Berarti memang developer bodong ini dengan mudahnya juga bisa menggait dalam hal ini kerjasama dengan pihak-pihak yang kredibel supaya masyarakat percaya. Nah, ini gimana Pak Nata? Yang menjadi kekhawatiran kita seperti ini, jangan sampai masyarakat tertipu juga nih. Meskipun dapat dikatakan tadi prestasinya udah gede, tapi meskipun itu mereka nggak ngejamin seperti itu Pak Nata. Ya kalau bicara 1-2 tahun yang lalu ya, ada beberapa kejadian ya. Satu dari pandemi, kalau memang dia tidak kokoh, bisa jadi mismanage. Ya, mungkin dia tidak berniat untuk lari, kabur atau menipu dan lain sebagainya, tapi satu situasi keadaan membuat dia harus terpaksa menerima kenyataan gitu kan. Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi pun sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan developer untuk lepas daripada keadaan itu ya. Nah, kemudian juga bisa juga nih kemarin itu kan IMB berubah menjadi PBG. Nah, kemudian dari aturannya sudah keluar tapi tidak ada juklaknya, sehingga kita developer bingung nih gimana caranya mengadakan PBG ini. Sedangkan kalau tidak ada PBG, kita bisa nggak bangun rumahnya? Izinnya belum ada. Kemudian kita bisa nggak melakukan kerjasama KPR dengan bank? Karena disyaratkan kan harus ada PBG di situ, penggantinya IMB. Nah, kalau kita mau jualan rumah, tidak ada rumahnya, kemudian juga tidak bisa bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan fasilitas KPR atau kredit yang lainnya, ya juga mengalami kesulitan juga ya. Nah,
Apalagi kalau dikombinasi dengan nomor 1 dan nomor 2 ini, udahlah. Iya. Katastrofi itu, fatality itu jadinya kan. Itu bubar jadinya tuh. Baik, berarti memang ada beberapa indikator tadi Pak ya yang menjadi penyebab ya. Seperti itu, karena mungkin ya seperti yang Pak Nata sampaikan tadi. Itu kalau yang memang baik ya, tapi kalau memang ketemu yang memang itikannya dari awal memang tidak baik, memang mau nipu, cuma mau nyari DP-nya aja. Nah, itu yang waspada. Saya kasih uang ini, apa yang saya dapat? Kwitansi kah? PPJB kah? Dan lain-lain ya. Kemudian dia bisa saja memberikan ya surat-suratnya yang bagus, lengkap, komplit dan lain-lain. Tapi kita lihat itu sebetulnya paling penting itu prestasi di lapangan. Nah, apa pembangunannya di lapangan gitu. Kalau yang proyek berapa puluh unit tapi yang kerja cuma 2 tukang misalnya, itu udah waspada itu. Waspada ya. Iya, itu kita bisa menilai kok dari yang kelihatan itu sebetulnya. Ada apa alat kerja di lapangan, tapi diam aja. Hari ini datang, besok datang, itu parkir aja dia di situ. Bisa aja dia buka sewa parkiran gitu. Ya harusnya kan yang kerja dong, ada progresnya kan. Makanya buat teman-teman ya, kalau memang kita belum tahu, belum kenal siapa developernya, track recordnya seperti apa, lebih bagus kalau kita melihat prestasi dia dulu di lapangan, di legalitas ya, baru kita memutuskan untuk membeli. Katakanlah kita membeli pun, saya lebih menyarankan supaya melakukan dengan KPR ataupun dengan cash bertahap dibandingkan dengan langsung cash keras. Ya. Sampai kenal betul baru kita cash keras. Baik, berarti memang smart listener sekali lagi di Nando edukasi dan juga Pak Nata sampaikan juga ya, cermat ya Hari ya, cermat, jangan sampai dianggap sepele lah dalam hal ini, karena ini memang risikonya juga sangat besar ketika kita menganggap hal ini sepele ya Pak Nata ya. Iyalah, kita kan membeli properti itu untung waktu membeli, bukan untung waktu menjual. Jadi jangan sampai bukan untung waktu membeli tapi tertipu waktu membeli. Oke, baik Pak Nata, ini udah hampir selesai juga nih. Kita langsung saja ke penanya ya dari kanal YouTube ini. Saya baru cek ada 3 penanya. Yang pertama dari Mbak Tia. Ini pertanyaannya mungkin Mbak Tia juga baru gabung ya. Selamat pagi Mbak Tia. Pertanyaannya, selamat pagi Pak Nata, Pak izin tanya, adakah ciri khusus yang dapat langsung ya, dalam tanda kutip Pak, langsung terlihat bahwa developer tersebut bodong? Mungkin dari mukanya mungkin. Silakan Pak Nata. Developer tersebut bodong, biasanya kelihatan tidak profesional gitu. Jadi pekerjaan di lapangan saya bilang tadi berantakan, ya tidak ada prestasi sama sekali di lapangan. Kemudian waktu kita minta surat-surat dia bingung atau baru mencari. Ya, itu kelihatan gitu. Kemudian tampilan kantornya juga udah kelihatan kok sebetulnya. Ya, berantakan, acak-acakan gitu ya. Itu udah mulai tanda-tanda itu sebetulnya. Nah, jadi kalau udah begitu tanya aja kantor pusatnya di mana, kerjasama dengan bank apa. Kalau memang nggak bisa, tunda dulu, jangan bayar. Walaupun kita sudah yakin nih ini, tunda dulu. Nah, minta dia untuk meyakinkan, langsung aja ngomong, saya nggak yakin kok sama Anda. Kalau saya kasih, kalau duit saya bodong gimana, gitu kan ya. Nah, suruh dia. Biasanya dia akan meyakinkan kita lebih kok. Nah, itu kita lihat aja effortnya. Itu yang akan ditunjukkan seperti saya bilang tadi, legalitas, prestasi di lapangan, kerjasama dengan bank, itu pasti dia akan keluarkan semua. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Tia ya. Pengen melihat banget nih sekilas gimana sih caranya developer bodong. Mungkin dari cara komunikasi juga Pak Nata bisa dilihat juga nggak sih? Nggak bisa, karena rata-rata yang penipu itu bagus komunikasinya. Betul. Apalagi yang di lapangan itu kan biasa marketing ya. Itu bukan developernya. Itu kan marketing kerja dengan developer, ya kan. Nah, jadi mereka hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh si developer. Tapi kita lengkapin kok. Kalau marketingnya di Royal Resort Residence ya, minta aja legalitasnya. Kita tunjukkan semua. Kita memang transparan karena memang itu selayaknya demikian. Namanya orang mau membeli, lihat dulu suratnya, lihat dulu rumahnya, lihat dulu fasilitasnya. Makanya kita bikin jargon kan perumahan anti PHP. Anti PHP ya. Udah ada soalnya, nggak perlu lagi. Iya benar. Gitu kan. Mau lihat sertifikatnya yang asli pun kita akan pertunjukkan gitu ya, asal memang komit ya, memang sudah memberikan komitmen ya. Kalau misalnya belum terjadi ya kita kasih fotokopinya dulu kan, tapi itu pun cukup. Oke, baik, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Tia. Nah, selanjutnya dari akun Elfat, ini pertanyaannya, Pak, kalau kawan kita menawarkan rumah over kredit dengan harga yang miring, kalau kita ambil apa yang harus kita perhatikan? Silakan Pak Nata.
over kredit itu dengan ya, harga yang miring ya. kalau harga miring kan namanya orang kepepet ya. Iya. Ya itu sih good deal buat kita, silahkan saja. Nah, yang saya mau tanya itu adalah bagaimana over kreditnya, karena istilahnya orang awam over kredit itu saya udah nyicil bro di bank nih, lanjutin aja cicilannya, gitu kan. Nah, saat selesai cicilannya, yang berhak mengambil suratnya itu adalah yang awal tanda tangan, gitu kan. Nah, kalau kita nggak memperhatikan ini, bahaya nih. Kita nggak bisa ngambil, bener, gitu kan. Kalau kenalnya baru kenal, saya dia buat lah ya alasan supaya dia nggak bisa ngambil. Kalau mau ngambil ya kasih saya uang capek, uang lelah, uang transport apa segala. Nah, itu bisa something nanti di belakang. Yang lebih bagus itu adalah over kredit, ya kita mengajukan kreditnya ke bank. Jadi segala hak dan kewajibannya itu sudah berpindah ke kita sebagai pembeli yang baru. Oke, jadi yang sampai terdampak negatif ya terhadap ya mungkin atas dasar kepercayaan seperti Pak Nata ya, atas asas kepercayaan. Jadi risiko-risiko yang bakal timbul tadi seperti yang Pak Nata katakan, ketika kita tidak concern ya, mungkin tidak memperhatikan, karena memang ketika proses-prosesnya di bank itu kan masih kembalinya ke tangan awal ya. Kalau mobil itu ke tangan pertama ya Pak Nata ya. Tangan pertama. Jadi kalau kita tidak jeli memperhatikan seperti hal ini seringkali kejadian nggak sih Pak Nata kalau melihatnya? Sering sekali kejadian ya, karena orang menaruh percaya itu di asas awal. Kepercayaan. Asas kepercayaan ini memang betul. Kita bisa beli itu karena percaya, tapi untuk mempertahankan investasinya kita, ya kita harus jelas legalitasnya. Jadi juga harus benar caranya. Jadi bukan hanya baik, tapi harus benar. Begitu. Baik doang kalau nggak benar salah ya. Nggak benar salah, pasti itu. Gitu. Jadi harus baik dan juga harus benar. Oke, baiklah. Ini selanjutnya Pak Nata dari akun Info Menarik. Pertanyaannya, Pak, teman saya ada yang ketipu. Sudah tanda jadi, ada tanda terimanya, terus tidak ada kejelasan. Sudah 1 tahun. Ini gimana, Pak? Sudah tanda jadi dan ada tanda terimanya, terus tidak ada kejelasan. Ini saya juga bingung nih Pak, gimana nih pertanyaannya? Ya, ini yang tadi saya bilang, waktu kita menyerahkan uang, yang kita terima apa? Kalau hanya tanda terima uang, itu kan artinya cuma serah terima uangnya saja. Harusnya ada perjanjian mengenai unit yang akan dibeli. Itulah yang namanya surat pesanan. Begitu. Jadi kita harus menanyakan gitu, surat pesanannya mana gitu. Saya mau harusnya ya, waktu kita menyerahkan uang tanda jadi, itu kita menerima tanda terima uang dan menandatangani surat pesanan. Kalau Anda tidak diminta untuk menandatangani surat pesanan, itu tanda kutip sebetulnya. Jangan dulu ya kalau bisa ya. Jangan dulu kalau bisa gitu. Tapi awam, bahkan di Royal Resort pun juga sering terjadi ya, bahwa si konsumen yang nggak mau. Nanti saja saya buru-buru gitu. Dia nanti saja lain kali baru menandatangani surat pesanannya. Ya kita memang kan itu gimana Pak? Kita memang kredibel kan, jadi bukan memang mau tipu-tipu kan. Sebetulnya itu yang dirugikan adalah si pembeli kan. Pembelinya ya. Iya kan. Nah jadi jangan Anda lakukan seperti itu. Jadi harus menandatangani surat pesanan. Memang hari itu nggak mungkin tanda tangan PPJB karena itu butuh proses ya. Tapi minimal harus tanda tangan surat pesanan dulu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari akun Info Menarik. Nah, ini terakhir Pak Nata dari Mas Sasongko. Pertanyaannya, Pak, kenapa kalau kita beli rumah, ini fasilitasnya sering tidak lengkap? Seperti dapurnya kurang besar lah, pintunya dari triplek lah, dan plafonnya sering bocor. Ini kayaknya curhatan para ini ya, para orang-orang zaman sekarang. Saya juga, mungkin termasuk saya juga nih Pak Nata, silakan. Itu komplainan ya namanya ya. Nah ini di dalam PPJB tidak ada di dalam surat pesanan. Juga ada mengatur mengenai apabila terjadi kerusakan gitu ya. Nah itu biasa ada garansi. Kalau di Royal Resort itu kita kasih garansi 90 hari ya, dan 1 musim hujan. 1 tahun lah kalau gampangnya kan ya. Jadi untuk kebocoran kita kasih selama 1 tahun. Kalau memang 1 tahun itu tidak bocor, artinya garansinya hilang gitu kan. Nah, sudah rumahnya sudah oke. Kalau misalnya bocor, ya termasuk bocornya dan akibat bocornya gitu kita tanggung jawab gitu. Itu seperti itu. Nah, apa yang diperjanjikan, spek triplek atau plafon dan lain-lain, itu harusnya menjadi lampiran dalam PPJB. Gitu. Nah,
kita waktu membeli periksalah dulu rumahnya, ya kan? Yang mana yang saya mau beli? Yang ini. Nah, kita periksa dulu, cocok, baru kita lanjutkan pembelian. Tapi kalau misalnya nggak ada rumah jadinya gitu kan, siap huninya, pasti kan rumah contohnya. Oke. Nah, waktu kita lihat rumah contoh, kita tanya lagi, yang mana yang opsional, yang mana bukan. Karena biasanya untuk terlihat bagus, ada yang diganti. Gitu. Kalau kita di Royal Resort, kita bikin listnya. Yang opsional tuh yang ini saja, kita tempel tuh di dinding. Orang bisa tahu, bisa baca gitu. Nah, tapi kebanyakan mereka nggak bikin ya opsional ini seperti apa. Jadi katakanlah nanti di rumah contoh pintunya pintu besi, ternyata jadinya pintu triplek. Berarti kalau di Royal Resort sendiri kita sudah menginformasikan opsional sendiri ya kepada para calon konsumen ya. Ya, termasuk di dalam brosur kan ada spesifikasi teknisnya ya. Nah, itu kita juga harus baca. Jangan sampai kita malas membaca, ya kita nggak tahu kan jadinya apa yang nanti kita dapat. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sasongko. Pak Nata, kita rehat sejenak menuju ke segmen terakhir ya. Oke. Ini dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM Radio Talk. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parif Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik, aku inget nian, penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe, mak ini hari segala naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222 dan WhatsApp 0811 78 88 282. This is Smart FM. The spirit of Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir Smart Listener. Perbincangan kita pada pagi menjelang siang hari ini bersama Direktur Marketing Royal Resort Residency, ada Bapak Nata Susanto. Dan juga terima kasih juga buat Smart Listener yang sudah berpartisipasi tadi ya, menyampaikan beberapa pertanyaan tadi yang sudah dibabat bingkas oleh Pak Nata di segmen sebelumnya. Tadi ada 4 penanya dari akun YouTube Smart FM Palembang melalui live chat, tadi sudah dijawab semua oleh Pak Nata. Nah, Pak Nata, ini dari pembahasan kita dari segmen pertama hingga segmen terakhir ini masih mengenai apa ya, kehati-hatian dalam memilih developer antara yang bodong dan juga yang kredibel. Ini salah satu hal juga yang mungkin yang calon konsumen juga sering tahan-tahan seperti itu, mau nanya kapan sih sertifikat keluar. Kadang malu nih sebagai baru beli langsung nanya sertifikat gitu kan, pikiran konsumennya. Nah, ini penting juga nggak sih Pak, sebagai calon konsumen kita agak rewel kepada developer mempertanyakan hal tersebut, Pak Nata? Wajib rewel sebetulnya. Wajib rewel ya. Iya, wajib rewel. Itu ratusan juta loh kita investasi kan ya. Jadi kita wajib rewel. Kalau kita di Royal Resort kasih lihat sertifikat itu di depan, di awal, asal diminta ya. Karena kalau nggak diminta itu tidak dianggap penting, kita tidak tunjukkan kemana-mana. Itu kan kita butuh effort. Nah, tapi kalau kita yang mau membeli,
saya mau lihat dong sertifikat saya itu seperti apa rupanya, bentuknya, dan apakah betul luasan yang dicantumkan di sana sesuai dengan ada yang di surat pesanan dan di PPJB. Itu wajib sebelum ditanyakan. Begitu. Jadi kita minta aja dulu di depan. Wajib rewel ya Pak. Wajib rewel kalau seperti itu. Oke, baik. Jadi jangan takut-takut lagi nih smart listener buat Anda calon konsumen ya. Ini sudah dapat saran langsung nih dari Pak Nata ya. Jadi wajib rewel dan juga jangan khawatir lah. Nah, baik Pak Nata, kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin terakhir pesan-pesannya buat smart listener ya, supaya lebih lebih memiliki kewanti-wantian juga dalam membeli rumah dan juga memilih developer yang tidak bodong seperti itu Pak Nata. Silakan. Oke. Orang itu kaya, kemudian dia membeli properti. Tapi lebih banyak orang itu kaya karena dia membeli properti. Nah, kita itu investasi untuk membeli properti. Harus kita pastikan bahwa kita itu membeli properti yang aman. Kemudian harus memperhatikan kita membeli properti yang menguntungkan. Nomor 1, aman dulu. Aman dulu ya. Baru untungnya. Jangan dibalik. Kalau kita biasa melihatnya carinya yang untungnya besar, amannya dilupakan, berbahaya. Gitu ya. Oke, itu berbahaya. Baik. Ini yang saya suka dari Pak Nata, ada quotes-quotes menarik pasti ya. Baik Pak Nata, terima kasih banyak sudah bergabung di Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Kamis 3 November 2022. Dan Smart Listener, demikian perbincangan kami pada pagi menjelang siang hari ini bersama Bapak Nata Susanto. Dan akhir kata saya Fernando Teresa. Saya Nata Susanto. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM Radio Talk. They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration.